Traveler, balik lagi nih di Travelers. Let's dream your travel. Karena hari ini aku menginap di daerah Fuji, jadi pasti Traveler tahu dong sekarang aku dan TV Tour and Travel mau kemana? Yap, Gunung Fuji. Gunung tertinggi di Jepang yang memiliki ketinggian 3.776 meter di atas permukaan laut ini berada 100 km dari Tokyo loh. Gunung Fuji menjadi salah satu dari 3 gunung suci di Jepang dan telah terdaftar sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2013. Namun, sebelum menikmati keindahan Gunung Fuji, aku berkesempatan mengunjungi Gotemba Premium Outlets yang berada di kaki Gunung Fuji. Gotemba Premium Outlets adalah pusat perbelanjaan di Jepang yang menjual barang branded dengan harga miring. Akan kurang rasanya jika mengunjungi Jepang tanpa berburu barang bermerek dengan harga yang sepermurah ini ya. Wah, jadi nggak ada alasan ya mau belanja tapi takut kantong kosong. Gotemba Premium Outlets ini persis berada di kaki Gunung Fuji dan memiliki hampir 200 outlet produk branded. Di sini kalian dapat berburu mulai dari mainan anak, sepatu, tas, jam, kosmetik, dan berbagai kebutuhan fashion lainnya. Hati-hati kalap ya traveler. Setelah puas berbelanja, perjalanan kita menuju Gunung Fuji dilanjutkan kembali. Sepanjang perjalanan kita dimanjakan dengan keasrian alam negara Jepang. Namun, karena tujuan kita hanya berwisata ke Gunung Fuji, kita tidak akan melanjutkan perjalanan untuk mendaki ke puncak Gunung Fuji. Perjalanan kita hanya akan sampai di stasiun kelima, di mana sebagian besar pendaki memulai perjalanannya di stasiun ini. Namun jangan khawatir, karena di sini kita sudah mencapai setengah perjalanan puncak Gunung Fuji. Dan di sini juga kita sudah merasakan bagaimana suasana Gunung Fuji beserta pemandangan alam yang begitu indah. Stasiun kelima juga merupakan zona panorama yang populer bahkan untuk wisatawan yang tidak mendaki gunung seperti aku ini. Di zona panorama ini, kita bisa memandangi Fuji Yoshida dan Danau Yamanaka di kuil Shinto Komitake, serta puncak Gunung Fuji yang sangat indah. Setelah puas merasakan suasana sejuk di Gunung Fuji sekaligus bersantai dan memanjakan mata dengan keindahan Gunung Fuji, kita akan diantarkan menuju Toyohashi untuk bermalam di sana. Kota Toyohashi merupakan daerah dengan alam yang kaya dan cuaca yang sangat hangat. Posisinya berada di tengah-tengah antara Tokyo dan Osaka yang membuatnya memiliki akses yang mudah untuk berpergian. Bener-bener deh, aku puas banget dengan pemilihan tempat yang telah ditentukan oleh TV Tour and Travel sebagai bagian dari perjalanan ke Jepangku kali ini. Keesokan harinya kita akan diantar untuk menuju Kyoto, salah satu kota tertua di Jepang, sehingga memiliki peninggalan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Di Kyoto, kita akan mengunjungi kuil Kiyomizu. Kuil Kiyomizu atau kuil air suci merupakan warisan budaya dunia UNESCO dan termasuk salah satu kuil paling terkenal di Kyoto, Jepang. Kuil ini ditemukan sekitar tahun 778 di dekat mata air Otowa di sisi timur kota Kyoto. Dan disinilah nama kuil ini berasal. Kuil ini merupakan kuil yang dekat dengan Buddha Nara, salah satu aliran Buddha tertua di Jepang. Setelah menjadi warisan budaya dunia UNESCO, kuil ini juga banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya, termasuk dari Indonesia. Terletak di atas gunung yang ditutupi oleh pepohonan, kuil ini terlihat sangat megah. Dan kalian bisa mencapai kuil ini dengan mendaki jalan yang dipenuhi dengan toko-toko sepanjang jalan. Kualitas kayu dan teknik pengambilan kuil inilah yang membuat kuil ini tetap berdiri dengan gagah di ketinggian. Dilihat dari musim apapun, kuil ini akan tetap terlihat cantik dan megah. Jadi Anda gak perlu ragu untuk mengunjunginya di musim apapun. Hal pertama yang akan kita lihat saat memasuki kuil Kiyomizu adalah gerbang yang disebut Niyomon atau Nyo Gate. Pada kedua sisinya terpasang patung Nio dan
Gerbang ini juga dikenal dengan sebutan gerbang penutup mata. Di belakang Neomon, ada gerbang barat dan pagoda 3 tingkat. Semuanya dibangun dan terdekorasi dengan apik. Wah, sungguh wisata budaya yang sangat menarik ya traveler. Kalau sudah selesai berkeliling kuil, kalian bisa berbelanja dan membeli oleh-oleh khas kuil Kiyomizu di toko-toko souvenir yang berada di jalan turun. Kita bisa turun di Sanenzaka dan Ninenzaka. Selain itu, kita bisa berjalan sambil berfoto-foto agar terlihat seperti warga lokal Jepang nih. Wah, jangan lupa ya dicoba. Siapa sih yang gak tahu Starbucks? Salah satu perusahaan kopi yang terkenal di seluruh dunia ini pasti sering kita temui juga di Indonesia. Tapi di sini kita akan menemukan sensasi berbeda loh traveler. Karena Starbucks yang tidak jauh dari kuil Kiyomizu ini memiliki lantai tatami yang hanya satu-satunya di dunia loh traveler. Di sini kita bisa merasakan suasana tradisional Kyoto sambil minum kopi Starbucks. Starbucks di sini memiliki 2 lantai, di mana lantai 1 adalah kedai kopi biasa, dan lantai 2 inilah kita bisa menikmati kopi di lantai tatami. Setelah puas mengelilingi kuil Kiyomizu, kita akan melanjutkan perjalanan ke Fushimi Inari Taisha, atau yang juga dikenal sebagai Fushimi Inari Shirine. Kuil yang terkenal dengan 1000 gerbang tori atau gerbang kuil berwarna merah di pinggir jalan masuk ini, pasti sering kalian lihat kan foto-fotonya? Karena kuil ini merupakan tujuan wisata yang populer bagi para wisatawan dan juga penduduk setempat. Mudah diakses, dengan pemandangan yang fotogenik, ditambah juga jalur hiking. Tidak heran kalau kuil Fushimi Inari adalah tempat yang harus dikunjungi di Kyoto. Dan jangan lupa untuk foto-foto ya traveler, supaya kalian punya kenangan di sini. Oh iya, tori di sini juga merupakan hasil sumbangan dari banyak perusahaan di Jepang kepada kuil Inari yang diyakini tempat bersemayamnya dewa padi dalam kepercayaan Shinto. Kita juga dapat menemukan banyak patung rubah yang diyakini membawa pesan dari dewa padi. Jadi gak heran jika kuil yang dibangun untuk dewa padi ini selalu ramai dikunjungi orang-orang dan pedagang yang memohon berkah dalam usahanya. Berjalan menuju pintu gerbang kuil Fushimi Inari, kita akan disambut dengan pemandangan yang unik dan menakjubkan. Banyak spot yang diburu oleh para traveler untuk mengambil foto. Di pintu masuk kuil, berdiri gerbang Romon yang disumbangkan pada tahun 1589 oleh Toyotomi Hideyoshi. Di bagian belakang berdiri bangunan utama kuil yaitu Honden dan berbagai pelengkap lainnya. Aula utama kuil ditetapkan pemerintah Jepang sebagai warisan budaya yang penting. Perjalanan selanjutnya kita akan diantar menuju Osaka, kota ketiga terbesar dan kedua terpenting di Jepang. Osaka merupakan sebuah kota metropolis air di mana dikenal dengan sungai-sungainya dan jumlah jembatan terbanyak di Jepang. Namun satu hal yang pasti nih, Osaka dikenal akan makanan dan nafsu makan penduduknya. Kota ini jugalah yang mencetuskan istilah kuidarore atau makan sampai kelengar. Unik banget ya. Berkat suasana kekeluargaan dan kecenderungan kulinernya, hati dan perut Anda akan sama-sama terpuaskan. Di sini kita dapat mencoba berbagai kudapan ringan seperti takoyaki, karena sebagian orang mengenal Osaka sebagai tempat asal takoyaki dan okonomiyaki. Gak cuma itu juga loh, kota ini dikenal dengan kushiage, yaitu beragam jenis makanan yang ditusuk dan diberi tepung, lalu digoreng dan disantap bersama saus. Duh, jadi makin ngiler kan? Setelah perut kenyang, kita bisa langsung istirahat dengan nyaman. Karena di kota ini juga yang ditunjuk TV Tour and Travel untuk kita beristirahat. Dan tentu saja, pilihan hotel dari TV Tour and Travel gak akan main-main deh. Mereka akan menyediakan hotel yang nyaman untuk kita beristirahat. Hari ini menjadi perjalanan yang menyadarkan aku bagaimana beragamnya budaya di berbagai belahan dunia. Terima kasih kepada TV Tour and Travel yang sudah membuat perjalananku kali ini begitu sangat terkesan. Tidak berakhir di sini saja loh traveler. Aku akan melanjutkan perjalananku esok hari bersama TV Tour and Travel dan
Jika kalian mau info lebih lanjut tentang perjalanan di Jepang ini, kalian bisa kunjungi website TV Tour and Travel dan kontak melalui WhatsApp di bawah ini. Karena selain agen perjalanan terbaik dan profesional, TV Tour and Travel juga punya banyak promo menarik loh. Saksikan terus ya travel perjalanan aku bersama TV Tour and Travels hanya di Travelers. Let's dream your travel!